Halo sahabat-sahabat Rembang TV. Di samping ramainya Pantai Karangjai di Desa Punjul Harjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, terdapat sebuah situs bersejarah yang sangat penting bagi sejarah, khususnya sejarah maritim yang ada di Nusantara. Karena sekarang ini saya berada di depan atau berada di situs Perahu Kuno Punjul Harjo. Nah, situs ini ditemukan pada tahun 2008. Jadi pada tahun 2008 ada penduduk desa Punjul Harjo yang sedang membuat ladang garam, tambak ladang garam, mencangkul, kemudian menemukan bongkahan kayu yang ternyata adalah situs perahu, adalah peninggalan perahu kuno yang diperkirakan melalui dating data yang dilakukan oleh di Amerika Serikat melalui sampel kayu ataupun tali ijuk yang disampel. Ternyata perahu ini diperkirakan ada pada abad ke-7 Masehi, atau menurut profesor yang meneliti namanya Profesor Mangwin, sekitar tahun 676 Masehi. Artinya perahu ini lebih tua daripada Candi Borobudur. Jadi pada saat itu penemuan perahu kuno ini sangat menggemparkan dunia sejarah di Nusantara, khususnya sejarah maritim, karena ditemukannya perahu ini merupakan perahu situs perahu yang paling lengkap di Asia Tenggara. Nah, ini penampakan perahu kuno Punjul Harjo yang sangat mencerminkan bahwa bangsa kita adalah bangsa maritim, karena sejak dulu merupakan bangsa yang senang mengarungi luasnya samudra. Nah, ini seperti lagu nenek moyangku seorang pelaut. Nah, uniknya perahu ini itu untuk merekatkan gading dengan lambung perahu atau kapal itu menggunakan tali. Nah, itu bisa dilihat ada lubang-lubang itu sebenarnya untuk mengikat tali dengan lambung kapal, mengikat papan dengan lambung kapal agar kuat. Kita bisa lihat betapa luar biasanya perahu kuno ini, karena dengan usia yang sudah ribuan tahun, tetapi berkat adanya pelestarian yang dilakukan oleh kementerian, ternyata bisa awet, ya, bisa awet dan bisa dipamerkan di tempat penemuannya. Nah, ini tentu juga melalui tahapan proses kimia tentunya. Nah, kita bisa menikmati peninggalan leluhur kita yang sebenarnya adalah memang bangsa maritim, dan ini merupakan perahu asli Nusantara. Nah, di sini juga ada papan informasi yang mengatakan bahwa perahu adalah alat transportasi yang paling tua. Jadi dituliskan di sini, kebutuhan manusia akan sarana untuk menjelajah mendorong berkembangnya teknologi pembuatan perahu. Ini bukti tertua ditemukan pada gambar cadas atau lukisan gua seperti di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Pulau Seram, Kepulauan Kei, dan Papua. Nah, ini salah satu contoh lukisan di gua bahwa kapal merupakan alat transportasi yang paling tua, dan ini juga dibuktikan dengan penemuan kerangka manusia Austronesia
yang berada di pantai utara Pulau Jawa. Kalau di Rembang itu terkenal di Pelawangan dan juga di Leran, di Sluke. Itu membuktikan bahwa mereka bermukim di pantai utara Pulau Jawa yang dulunya berasal dari daerah utara, bisa dikatakan di di Taiwan sekarang Pulau Formosa, kemudian dari Kalimantan kalau dalam catatannya Mbah Guru, carita sejarah kawitane wong Jawa lan wong Kanung, itu asal usul orang Jawa itu berasal dari Sampit yang kemudian berlayar ke selatan sampai ke Kragan. Nah, kemudian ada kerajaan Pucang Sulo dan lain sebagainya. Nah, itu diceritakan sebelum Masehi, kemudian sampai ada peninggalan-peninggalan seperti situs Terjan dan lain sebagainya. Dan di pantai utara Rembang pula kita juga sudah menemukan ini yang disebut sebagai situs Prau Kuno Punjul Harjo. Nah, sudah suatu keniscayaan ketika Indonesia merupakan negara kepulauan yang wilayahnya sangat luas. 2/3 wilayah Indonesia adalah lautan. Sudah seyogyanya Indonesia memperkuat sarana transportasi laut, infrastruktur laut seperti kapal, dan tentu saja Angkatan Laut menjadi garda yang paling depan dalam tubuh TNI untuk memperkuat kedaulatan bangsa kita. Kapal induk, kapal selam, kapal-kapal yang bisa memperkuat kelautan itu sudah seyogyanya, sudah suatu keniscayaan harus ada. Dan itu sudah dibuktikan dengan adanya Majapahit ketika memiliki armada laut yang luar biasa. Itu menjadi simbol peradaban yang sangat maju, yang sangat modern pada saat itu, mampu menguasai Nusantara dengan politik, dengan ekonominya, membuat kemakmuran rakyatnya. Nah, itu bukti bahwa ketika kita mengedepankan maritim, mengedepankan bahari, ternyata ada keberhasilan karena sesuai dengan keadaan geografis dan sosial budaya. Nah, untuk melihat itu kita bisa berkunjung di situs ini yang merupakan situs yang menurut saya sangat penting, bukti konkret bahwa Nusantara itu memiliki budaya bahari yang sangat kuat. Nah, kalau mau ke situs ini bisa datang ke Desa Punjul Harjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini kalau jalan menuju situsnya seperti ini. Ini jalan menuju situs, di depannya ada tambak. Ini situsnya. Situsnya seperti ini. Ya, kemarin juga sudah dikunjungi oleh Wakil Menteri Kebudayaan. Ini ada kursi-kursi yang santai untuk kita menikmati suasana pantai, suasana pinggir laut. Jadi memang daerah pantai utara, terutama Rembang, itu termasuk daerah yang cukup tua, cukup bersejarah. Tidak hayal banyak ditemukan situs-situs yang luar biasa. Nah, pada saat penemuan situs situs Prau Kuno Punjul Harjo ini, di dalam perahu itu juga ditemukan berbagai macam perkakas yang mungkin saja digunakan oleh para pelaut yang memakai perahu ini. Ada tongkat, ada tembikar, bahkan ada arca juga yang ada di dalam perahu. Nah, itu membuktikan bahwa memang perahu ini merupakan perahu lintas benua, lintas bangsa pada saat itu digunakan karena memang ada bekal yang cukup banyak ketika ditemukannya situs ini. Nah, di dalam situs juga ada beberapa informasi kaitannya dengan
ya konten-konten semacam ini seperti kelapukan kayu perahu. Nah, ini dituliskan kayu perahu yang terendam air bertahun-tahun mengakibatkan kayu menjadi rapuh. Ekskavasi arkeologi menyebabkan kayu terangkat dari air dan menimbulkan masalah baru. Nah, bagaimana cara konservasinya? Nah, ini diminta untuk buka laci untuk informasi ini. Mana lacinya? Oh, ini ada lacinya. Oh. Ini ada lacinya. Proses konservasi perahu. Untuk merendam perahu dalam larutan polietilena glikol, dibuatlah sebuah mangkuk besar yang dilengkapi sistem pemanas dan pengaturan kadar air serta kelembapan udara. Setiap harinya, perahu selalu dipantau kelembapannya selama 8 tahun hingga dapat didisplay seperti saat ini. Nah, jadi seperti yang dikatakan tadi, bahwa proses konservasi sebelum perahu bisa dipajang seperti ini, itu ternyata membutuhkan waktu sampai 8 tahun, sahabat-sahabat. Sampai membentuk suatu kayunya menjadi kuat lagi, itu ternyata menggunakan larutan kimia untuk pengawetannya. Nah, ini keren sahabat-sahabat. Nah, diharapkan juga ini bisa menjadi tempat kunjungan sebagai sumber sejarah bagi sekolah-sekolah ya, karena pemerintah sudah melakukan upaya untuk mengekskavasi perahu ini sebagai salah satu identitas bangsa. Nah, sudah seharusnya memang sekolah-sekolah sebagai sarana untuk mengenalkan anak-anak kepada jati diri bangsa, kepada identitas bangsa, yaitu bangsa pelaut. Nah, ini proses ekskavasi atau proses pengawetannya ini, atau riset yang dilakukan. Ternyata di sini ada lacinya. Nah, di sini juga ada informasi bahwa kayu yang digunakan untuk membuat perahu Punjul Harjo ini adalah kayu asli Nusantara. Nah, berdasarkan hasil uji laboratorium, diketahui bahwa kayu yang digunakan perahu ini ada 3 jenis, yaitu kayu nyatoh yang digunakan sebagai papan perahu, kemudian kayu kulim untuk lantai perahu, dan kayu putih sebagai pasak. Ketiga jenis kayu ini umum ditemukan di Pulau Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan Asia Tenggara daratan. Nah, ini kemudian ada lagi infonya mungkin. Oh, ini ada kerangka manusia ya ini ya mungkin yang kerangka manusia ini yang ditemukan juga di dalam perahu. Terus kita bisa lihat lagi di sini ada info apa lagi. Mari membuat perahu. Oh, kosong. Nah, ini salah satu papan informasi sahabat-sahabat di depan situs Perahu Kuno Punjul Harjo, bahwa penemuan perahu kuno ini berdasarkan penanggalan radiokarbon. Temuan perahu ini berasal dari abad ke-7 sampai 8 Masehi, sekitar 660 sampai 780 Masehi, dan merupakan temuan perahu satu-satunya di Asia Tenggara yang paling lengkap dan utuh. Nah, perahu ini panjangnya 15 meter serta lebar 4,6 meter. Ini memiliki teknologi penyambungan antar papan menggunakan teknik papan ikat dan kupingan pengikat. Jadi tanpa paku sahabat-sahabat. Nah, ini benda-benda yang ditemukan di dalam perahu, ada arca. Nah, ini ada arca, ada kepalanya ini. Nah, ini teknik ijuk pengikatan perahunya. Jadi ini merupakan situs cagar budaya, tidak boleh dirusak. Ini sudah ada papannya, benda cagar budaya, sisa perahu kuno. Nah, ini tanah ini milik pemerintah Kabupaten Rembang. Oke, ini suasananya
Bagus sekali sahabat-sahabat, bisa datang ke sini menjadi wisata alternatif ketika berkunjung ke Pantai Karangjaya. Keren. Dalam papan informasi teknologi perahu Pujul Harjo, di sini bisa kita lihat bahwa teknologi dalam pembuatan perahu ini menggunakan tali ijuk, pasak, dan getah damar. Jadi belum ada paku ya sahabat-sahabat. Di ikatan tali ijuk, pasak, dan getah damar yang mengikat antar papan. Di antara papan yang diikat dengan tali ijuk dan pasak diberi getah dari pohon damar untuk membuat perahu kedap dari air sehingga perahu dapat menjelajah di perairan Nusantara ini. Nah, ini gambarnya, getah pohon damar berfungsi sebagai pelapis anti air perahu. Keren sekali teknologi para nenek moyang kita, luar biasa. Oke, gitu sahabat-sahabat, vlog kita pada kali ini. Ingat bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang kuat. Pada zaman dulu sudah ada bukti sejarah yang mengatakan, dan para pelaut, para peneliti, kemudian para penjelajah juga sudah mencatatnya dalam catatan-catatan yang dikeluarkan, bahwa luar biasanya bangsa kita. Maka kita perlu untuk membuat sejarah ini sebagai refleksi. Halo. Ini Gulfam dapat apa itu? Ini di dalamnya ini bulat kecil madu. Oh iya. Jadi di halaman perahu kuno, situs perahu kuno Pujul Harjo ini sangat sangat cocok untuk anak-anak bermain. Bunga madu, oke. Main lagi. Sangat cocok untuk anak-anak kecil bermain karena banyak bunga, ada taman, ada kursi banyak, ada ayunan dan lain sebagainya, sehingga cocok untuk berkunjung dengan keluarga tercinta. Gitu sahabat-sahabat, semangat kepada kita semua bahwa kita adalah bangsa yang besar. Oke, bangsa yang besar. Sampai di sini dulu vlognya. Saya Iksan Alisto Nugroho, sampai jumpa.